kemungkinan besar lo semua pasti pernah denger statement kayak gini. Udah, jadi diri lo apa adanya aja. Jangan pernah berusaha mengubah diri lo, karena itu menipu diri lo sendiri. Dan statement kayak gini nih, ini bisa jadi diberikan di berbagai situasi. Entah itu di situasi ketika lo mencoba untuk nyari pacar, nyari kerjaan ya, masuk ke lingkungan pertemanan yang baru, dan lain sebagainya. Statement kayak gini itu emang umum, dan bisa jadi dianggap positif oleh banyak orang. Positif karena ya intinya kan asumsinya adalah kita perlu menerima diri kita apa adanya, supaya hidup kita bisa tenang dan bahagia. Dan karena emang harusnya diri kita itu apa adanya ya, berdasarkan saran ini, jadi ya udah, ketika kita nyari temen, pasangan atau kerjaan, ya udah yang sesuai aja sama diri kita yang apa adanya. Udah, nggak perlu diubah gitu diri kita. Nah, sayangnya sebenarnya hal ini tuh nggak selalu positif, bahkan bisa jadi negatif dan bikin diri lo gak berkembang. Nah, makanya nonton video ini sampai habis dan gue bakal ngejelasin kenapa menurut gue statement terima diri lo apa adanya ini gak selalu positif, bahkan dampaknya bisa negatif, gitu ya. Sekarang gini, kita coba eksperimen. Coba lo jawab pertanyaan ini. Bisa nggak sih lo mengingat diri lo 3 tahun yang lalu itu kayak gimana? Kalau lo mau merenung dulu, silakan. Lo boleh pause video ini dulu buat refleksi bentar. Intinya, coba inget-inget 3 tahun yang lalu lo tuh orangnya kayak gimana sih? Baik dari pemikiran ya, pengetahuan, fisik, atau sesimpel siapa atau apa yang lagi lo suka saat itu. Oke? Setelah lo mikirin itu, sekarang coba bandingin sama diri lo yang sekarang. Ada gak sih yang berubah? Kalau menurut gue ya, kemungkinan besar banyak dari kita yang akan merasa bahwa kita tuh berubah banyak banget dalam waktu 3 tahun ke belakang. Bahkan gak usah 3 tahun, setahun ke belakang aja mungkin diri kita tuh bisa jadi beda banget dengan diri kita yang sekarang. Masalahnya kan gini, ketika diri lo setahun yang lalu itu beda sama diri lo yang sekarang, kalau gitu pas lo ngomong tentang diri lo yang apa adanya, itu sebenarnya versi diri lo yang mana sih? Apakah yang sekarang? Atau yang setahun lalu? Atau justru yang tahun depan? Nah, kalau lo bingung ditanya kayak gitu, ya ini wajar banget gitu. Kadang manusia itu percaya bahwa kepribadian atau identitas seseorang itu bakal statis terus gitu, gak berubah. Dengan kata lain, sekalinya begitu maka akan selamanya begitu. Ini udah sempat gue jelasin sih sedikit di video gue yang ngebahas tentang kepribadian. Nah sebenarnya diri kita itu selalu berubah terus menerus. Ya contohnya tadi kan, lo yang setahun lalu aja bisa beda banget sama diri lo yang sekarang. Maka udah jelas bahwa diri lo itu sebenarnya berubah-ubah gitu. Nah, ketika diri kita bisa berubah-ubah, kita juga sebenarnya bisa punya andil dalam memilih. Sebenarnya diri kita itu mau diubah ke arah yang mana. Nah, kemampuan untuk mengubah diri ini, kalau menurut gue itu sebenarnya dipengaruhi oleh salah satu konsep. Konsepnya apa? Konsepnya ini dinamakan dengan konsep growth mindset. Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford University yang ahli di psikologi perkembangan, dia bilang bahwa konsep growth mindset ini itu bakal ngaruh banget ke perubahan diri kita dan ngaruh banget ke gimana kita bisa achieve perubahan yang kita pengen. Jadi growth mindset ini ngaruh banget ke achievement seseorang. Orang yang punya growth mindset bakal punya motivasi buat bekerja lebih keras, buat improve dirinya. Kenapa? Ya karena dia percaya bahwa dia bisa improve dirinya. Sesuai dengan namanya yaitu growth, atau kalau bahasa Indonesia itu berkembang ya. Orang-orang dengan growth mindset itu percaya bahwa mereka itu bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah hal ini berbeda dengan lawannya, yaitu fixed mindset. Fixed mindset adalah sebuah pemikiran bahwa setiap manusia di dunia ini sebetulnya punya sejumlah bakat atau kemampuan yang tetap. Bahwa misalnya nih si A nih, kemampuan matematikanya itu jago banget, bintang 5 lah gitu. Nah dia tuh emang udah terlahir kayak gitu. Dan misalnya kemampuan public speakingnya bintang 3, menulisnya bintang 2. Dan misalnya si B, C, si D itu kemampuannya di berbagai bidang itu bintang berapa gitu ya. Jadi intinya semua orang itu masing-masing punya bakat dan kemampuan yang tetap untuk masing-masing bidang. Ini adalah anggapan dari fixed mindset. Jadi kemampuan tuh tetap gitu, nggak bisa dikembangkan. Ya udah kalau emang lo berbakat ya udah berbakat gitu. Contohnya gimana? Contohnya gini, misalnya ada orang yang fixed mindset nih, terus dia mau jago matematika. Nah alih-alih belajar, dia malah bilang gini, gue kayaknya nggak mau belajar deh soal itu. Gue emang nggak bakat. Belajar juga kayaknya nggak bakal ngerti. Nah ini fixed mindset. Sebaliknya, growth mindset itu bilang bahwa ya bakat tuh gak seberpengaruh itu gitu. Ada pengaruhnya tapi gak ngaruh-ngaruh amat. Yang berpengaruh adalah usaha dan keyakinan kita. Jadi gini, meskipun nilai lo soal matematika hari ini tuh jelek, dan lo kalau belajar matematika tuh mungkin lambat ya dibandingkan teman-teman lain, orang dengan growth mindset itu percaya kalau kita belajar, ya pasti bakal naik kok nilainya. Perkara mungkin belajar kita nggak secepat teman kita yang lebih jago, ya
tinggal belajar lebih lama aja kan. Nah, itu adalah orang dengan growth mindset. Dan ini adalah yang menjadi dasar dari filosofi 1%. Salah satu tujuan kita, 1%, adalah untuk bikin masyarakat Indonesia itu punya growth mindset. Kenapa? Karena sebenarnya tim 1% tuh yakin bahwa kita semua, siapapun itu, pasti bisa improve diri kita dan bisa improve hidup kita. Dan yang dibutuhin tuh sebenarnya cuma dikit gitu. Dikit-dikit tiap hari. At least 1% aja setiap harinya kita improve diri kita. Nah, kalau ini udah kita lakukan, dalam 1-2 tahun, improvement kita tuh bakalan berkali-kali lipat efeknya. Jadi efeknya tuh compounding gitu. At least 1% aja dulu setiap harinya untuk improve diri. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah saran untuk menerima diri kita apa adanya itu bagus untuk diikuti? Nah, untuk setuju sama advice ini atau enggak, sebetulnya merupakan pilihan dan hak lo masing-masing. Tapi kalau gue boleh berpendapat, menurut gue sih, saran untuk menjadi diri sendiri dan menerima diri apa adanya, itu bisa jadi negatif. Kenapa? Karena menurut gue, saran menjadi diri sendiri apa adanya ini kemungkinan akan membatasi diri kita. Meskipun ya emang gak selalu kayak gitu di semua situasi. Tapi saran kayak gini tuh bakal bikin kita jadi membatasi diri. Maksudnya kayak gimana? Contohnya gini, mungkin at some point kan beberapa dari lo ada yang sempat kepikiran buat bikin sesuatu atau mencapai sesuatu. Misalnya, pengen jadi YouTuber, pengen bikin band, pengen XYZ, banyak lah pokoknya ya. Pokoknya lu ingin mencapai sesuatu. Nah, masalahnya kalau kita ngikutin advice yang tadi, alias yaudah jadi diri sendiri aja, jangan mencoba berubah bla 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 gitu kan. Kita bisa jadi ngerasa bahwa hal yang mau kita achieve atau hal yang mau kita tuju ini bukan diri kita yang sebenarnya, alias bukan diri kita yang apa adanya. Nah, bahayanya mindset kayak gitu adalah lo malah jadi membatasi diri. Karena seakan-akan hal yang ingin lo capai itu bukan lo yang apa adanya. Jadinya lo punya anggapan bahwa kemampuan lo itu nggak bakal bisa diimprove. Dan yang bikin gue sedih ya, mungkin karena anggapan itu akhirnya banyak orang yang akhirnya memutuskan buat nggak nyentuh bidang yang pengen mereka capai gitu. Jadi nggak nyoba sama sekali. Belum dicoba udah nyerah duluan. Karena ngerasa bahwa kayaknya ini bukan gue gitu. Ini bukan gue yang apa adanya kalau gue masuk ke bidang itu. Nah, ini yang menurut gue bahaya. Ini adalah contoh dari fixed mindset. Padahal dengan growth mindset lo bisa aja menganggap bahwa hal yang mungkin lo capai, meskipun mungkin sekarang bukan hal yang cocok dengan lo kan, alias bukan diri lo banget, ini bisa jadi lo anggap sebagai sebuah tantangan buat lo untuk mengimprove diri lo menjadi lebih baik. Karena ya pada dasarnya orang dengan growth mindset percaya bahwa dirinya itu selalu bisa berubah jadi lebih baik. Jadinya mindsetnya gini, alih-alih bilang bahwa ini bukan diri gue bla 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 gitu kan, yang dikatakan oleh orang dengan growth mindset adalah oke, mungkin sekarang diri gue yang apa adanya emang gak cocok dengan tujuan gue, tapi gue selalu bisa berubah, gue selalu bisa improve. Nah, inilah kalimat yang bakal muncul di orang-orang dengan growth mindset ya. Sementara di fixed mindset yang bakal muncul adalah ini bukan gue banget, gue gak jadi diri gue yang apa adanya nih kalau mau ke tujuan itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau gini kan jadinya membatasi diri. Inilah yang gue anggap negatif dari saran untuk menjadi diri kita apa adanya. Terus, kita harus gimana? Kalau menurut gue sih gini, dibandingkan lo mengikuti saran be yourself, alias jadi diri lo apa adanya, gue sih lebih setuju kalau misalnya lo mengikuti advice be your best self. Jadi bukan jadi diri lo apa adanya, tapi jadilah diri lo yang terbaik. Jadi gini, jangan sampai lo membatasi diri lo dan serta-merta mengubur mimpi yang pengen lo capai. Hanya karena lo merasa bahwa lo gak menjadi apa adanya saat ingin mencapai mimpi tersebut. Selalu ingat aja bahwa lo bakal bisa improve kok. Tapi ya itu, balik lagi ya, semuanya ada dalam kontrol lo. Dan semuanya harus dimulai dari mindset lo. Lo sendiri harus percaya bahwa lo bisa berubah. Dari sini, the magic will happen. Ketika lo udah percaya, gue yakin banget diri lo yang sekarang nih, yang dalam tanda kutip adalah diri lo yang apa adanya yang sekarang, itu bisa jadi bakal bersyukur banget dengan diri lo apa adanya versi setahun lagi atau mungkin 5-10 tahun lagi. Kenapa? Karena diri lo yang apa adanya di 5 tahun ke depan itu bakal jauh lebih keren dibandingkan yang sekarang. Nah, kayak gitu ya. Jadi please pakai growth mindset lo. Coba install growth mindset ini di dalam otak lo supaya lo bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, terakhir gue mau ngasih tahu nih, untuk menjadi diri lo yang terbaik, pastinya lo perlu untuk belajar banyak. Lo perlu untuk diskusi dengan orang lain. Lo perlu untuk belajar dari orang yang expert di bidangnya. Nah, makanya gue mau ngasih tahu bahwa akan ada offline class nih.
yang bakal diadain oleh 1%. Entah itu di minggu terakhir bulan Januari atau mungkin di awal Februari. Intinya sih di offline class ini 1% bakal ngebuka kelas yang bikin lo berkembang di isu-isu tertentu tentang masalah kehidupan, terutama yang ada dalam kurikulum 1%. So, pantengin terus medsos 1%, terutama Instagram di @1%official, karena kita bakal selalu update info tentang produk 1% di sana. Mulai dari offline class, online mentoring, podcast, dan lain sebagainya. Lo bisa follow ya @1%official. Oke? Gue harap video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk be your best self dan terus improve diri lo menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Oke?